Selamat sore Pak Hermanto. Kami ingin presentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem documentation teknik. Kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri Andrian dan teman saya Jovan Christian. Yang pertama, dalam di era digital yang semakin kompleks, dokumentasi sistem menjadi aspek krusial dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Teknik informasi sistem tidak hanya berfungsi sebagai catatan historis, tetapi juga sebagai panduan operasional, alat komunikasi antar tim, dan fondasi untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem di masa depan. Dokumentasi sistem yang efektif memainkan peran vital dalam mengurangi ambiguitas, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keberhasilan sistem informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya kompleksitas sistem, kebutuhan akan teknik dokumentasi yang komprehensif dan mudah dipahami menjadi semakin mendesak. Yang pertama kita akan bahas tentang documentation. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita akan bahas tentang definition atau pengertian teknik dokumentasi. Dokumentasi menjelaskan bagaimana sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana cara penginputan suatu data, memproses data, dan menyimpan data tersebut. Dalam arti lain, teknik dokumentasi merupakan suatu dokumen yang dapat dibaca dalam bentuk bagan arus atau flowchart, tabel, dan grafik lain yang menjelaskan suatu data atau informasi. Teknik sistem juga digunakan oleh pihak intern yang melakukan pembuatan sistem bagi perusahaan maupun secara ekstern sebagai seorang konsultan. Berikut adalah beberapa alasan ya mengapa dokumentasi itu penting untuk dilakukan. Yang pertama itu untuk merancang suatu sistem yang dapat digunakan sebagai media penghubung antara submedia satu dengan submedia yang lainnya. Lalu yang kedua sebagai dokumentasi yang dapat dibaca untuk menentukan seberapa baik sistem bekerja, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal, dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan saran untuk membuat sistem menjadi sejalan dengan kebutuhan suatu perusahaan atau individu tersebut. Yang ketiga itu sebagai dokumentasi dapat menjadi bahan ajar bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satunya mungkin untuk karyawan baru. Lalu yang kedua ada sistem user atau si pengguna teknik sistem ini. Teknik sistem adalah alat yang digunakan oleh analitis dalam analisa, desain, dan dokumentasi hubungan antara sistem. Sistem dokumentasi sebagian besar bersifat bergambar ya dengan tujuan agar mudah untuk dipahami. Dokumentasi sangat penting untuk auditor internal, eksternal, dan sangat diperlukan untuk personel akuntan yang melakukan pekerjaan sistem, baik secara internal maupun eksternal. Kebanyakan audit dibagi menjadi dua komponen dasar. Komponen yang pertama biasanya disebut audit intern yang mempunyai tujuan untuk menetapkan sejauh mana internal organisasi dapat diandalkan. Ini biasanya memerlukan beberapa jenis pengujian kepatuhan. Tujuan pengujian kepatuhan adalah untuk mengonfirmasi keberadaan, menilai efektivitas, dan memeriksa kelangsungan operasi pengendalian internal yang diandalkan. Komponen kedua dari audit biasanya disebut laporan keuangan yang melibatkan pengujian substansif. Pengujian substansif ini adalah suatu verifikasi langsung angka-angka dari sebuah laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada purpose atau tujuan sistem dokumentasi. Yang pertama itu di audit evaluation of internal control structure atau evaluasi struktur pengendalian internal. Berupa suatu kebijakan atau prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam mengevaluasi pengendalian intern, auditor umumnya memperhatikan arus pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen. Lalu yang kedua, obedience testing atau pengujian ketaatan. Untuk dapat melakukan uji ketaatan, maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi.
Pengujian ketaatan dilakukan untuk memastikan eksistensi, menilai efektivitas, dan menguji kesinambungan operasi pengendalian intern yang dilakukan organisasi. Lalu yang ketiga adalah working paper atau kertas kerja. Merupakan suatu catatan yang dipegang oleh auditor mengenai prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang didapatkan dan kesimpulan yang ditarik selama melakukan penugasan audit. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi dari kertas kerja yang telah dibuat tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi di dalam sistem development atau dalam suatu pengembangan sistem. Yang pertama adalah sistem analisis, yaitu analisis sistem. Analisis sistem ini melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta menggunakan teknik wawancara, kuesioner, tinjauan dokumen, dan observasi. Teknik dokumentasi yang berguna untuk analisis informasi adalah diagram alur, data logika, dan flowchart analitis. Lalu yang kedua adalah sistem desain. Ini melibatkan tentang cara penyusunan blueprint sistem secara lengkap dan utuh. Teknik dokumentasi ini seperti diagram input proses, flowchart tabel keputusan, dan lain sebagainya digunakan secara ekstensif untuk mendokumentasikan perancangan suatu sistem. Lalu yang ketiga adalah sistem implementation atau implementasi sistem. Ini mencakup aktivitas aktual dalam mempraktekkan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Lalu kita akan bahas tentang documentation tool. Documentation tool ini terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah Business Process Diagram atau BPD. Lalu yang kedua ada flowchart. Di dalam flowchart itu juga terdapat tiga bagian yaitu documentation flowchart, system flowchart, dan program flowchart. Lalu bagian ketiga itu ada data flow diagram atau DFD. Yang pertama kita akan bahas tentang Business Process Diagram. BPD ini adalah hal penting untuk menjelaskan berbagai macam aktivitas dalam sebuah bisnis dan mempermudah pembaca untuk memahaminya. Dalam sebuah bisnis dikenal suatu istilah strategi yang namanya Business Process Diagram atau BPD. BPD ini diibaratkan sebagai representasi grafis dari serangkaian aktivitas yang membentuk proses bisnis yang mencangkup aktivitas, peristiwa, dan gateway yang dihubungkan oleh aliran urutan yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk membantu antar tim developer dengan para pemangku kepentingan dalam memahami, menganalisis, dan memperbaiki proses bisnis yang sudah ada. Lalu berikut kita akan bahas tentang simbol-simbol yang bisa kita temukan dalam suatu diagram BPD. Simbol-simbolnya sebagai berikutnya. Yang pertama itu ada lingkaran, lingkaran yang tipis yang paling atas. Start atau begin itu berarti bahwa proses itu dimulai, artinya memulai suatu proses. Lalu yang kedua itu ada lingkaran yang pinggirannya agak tebal atau end itu berarti bahwa menunjukkan kalau proses sudah selesai. Lalu yang ketiga ada sebuah persegi panjang tapi sikunya itu tidak lancip atau agak melengkung. Artinya activities in process yaitu sebuah keputusan diambil, bukan sebuah aktivitas dalam suatu proses ditunjukkan dengan persegi panjang yang memiliki sudut membulat. Lalu yang keempat ada decision. Artinya suatu keputusan dilambangkan dengan simbol belah ketupat atau berlian. Dan yang kelima ada flow. Alur data atau informasi ditunjukkan dengan sebuah tanda panah. Lalu yang terakhir itu ada annotation information. Ini artinya sebuah informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam BPD. Tapi dijelaskan dengan menggunakan garis putus-putus, bukan suatu garis utuh. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat suatu bisnis proses diagram. Yang pertama, understand and identify business process, yaitu kita harus memahami dan mengidentifikasi BPD ini. Apa yang harus dilakukan adalah mengembangkan observasi, proses bisnis, organisasi, dan arus data, fungsi-fungsi bisnis, mengidentifikasi departemen dan pihak luar bisnis. Lalu yang kedua, leaving certain komponen atau membiarkan komponen tertentu. Bisnis proses diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan apa yang sedang terjadi, namun tidak mendetail.
bagaimana prosesnya dan ditaruh di mana dokumen yang akan disimpan dan pilihan teknologi yang akan dipakai. Lalu yang ketiga, decide how detailed the data will be included. Jadi kita harus memutuskan seberapa rinci sih data yang ingin kita masukkan ke dalam diagram BPD yang akan kita buat. Gunanya untuk memudahkan untuk melakukan evaluasi apakah tugasnya sudah dipisahkan sesuai atau tidak. Dan yang keempat adalah manage chart atau mengelola bagan. Karena pada dasarnya bisnis BPD ini terdiri atas dua kolom atau mungkin banyak garis untuk menjelaskan setiap kolomnya. Dan yang kelima, include every business process. Memasukkan setiap proses bisnis yang ada. Lalu yang keenam, draw or sketch atau membuat sketsa kasar. Ini adalah kita harus menggambar sketsa kasar dari BPD dan meninjaunya dengan orang yang mengerti sistem, kemudian menyempurnakannya sehingga diagram tersebut bisa digambar secara akurat dan bisa dipahami secara mudah oleh pembaca. Lalu contoh yang kedua adalah gambaran umum tentang pemesanan pizza ya. Hmm, di sini tuh yang terlibat tuh ada dua pihak yaitu dari si customer dan rumah pizza, si pizza house. Dari pizza house tuh ada terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama adalah front line staff atau staff bagian depan yang menerima pesanan, lalu ada chef yang memasak, lalu ada delivery boy di sini yaitu si pengantar pizza. Lalu proses yang pertama dari sisi customer itu dimulainya ketika dari si customer browse menu atau dia menjadi menu si pizza ini. Kemudian melakukan pesanan pizza dan setelah memesan pizza tuh dia dari customer tuh akan masuk ke tahap wait well atau dia menunggu pizzanya diantar atau dibuat oleh si rumah pizza ini. Lalu di situ juga dituliskan di customer ada inquire about the order. Mungkin ketika menunggunya terlalu lama, si si customernya akan melakukan menanyakan pesanannya ke bagian pizza house. Lalu dari front line staff atau lini depan ini, ketika pesanan masuk, dia menerima pesanan, lalu pesanannya akan diteruskan ke bagian chef atau yang bagian untuk membuat si pizza ini. Nah, sebagian pizza pembuat chef ini akan membuatkan pizza sesuai pesanan yang telah dibuat, lalu akan menyerahkannya ke delivery boy. Nah, mungkin selama proses pizza ini dibuat seperti tadi, customer-nya mungkin akan tanya tentang orderannya. Nah, bagian yang harus menjawab adalah si front line staff atau bagian staff depan ini untuk merespon setiap keluhan yang dari pembelinya. Entah karena pesanannya lama atau dia memastikan lagi pesanannya atau mau tambah atau segala macam, akan dia yang respon. Lalu ketika sudah sampai ke delivery boy, pizzanya akan diantar ke pembeli. Nah, ketika sampai ke pembeli, di sini akan terjadi transaksi atas jual beli atas pembayaran dari customernya ke delivery boy-nya. Nah, ketika dari bayar dari sisi customer prosesnya sudah selesai, dia sudah menerima pizza dan melakukan pembayaran. Dan dari sisi tempat pizza juga sudah selesai, pizza sudah diserahkan dan sudah menerima uang dari si pembeli. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas teknik dokumentasi yang lain, yaitu di sini kita akan membahas mengenai flowchart. Dimana kalau flowchart sendiri ini sebenarnya dia tuh fungsinya untuk menjelaskan alur langkah-langkah kerja, di mana ini dalam flowchart ini dijelaskan per step, di mana di flowchart ini setiap langkah-langkahnya itu akan dijelaskan secara detail. Tujuannya di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ini sebagai tujuan untuk dokumentasi yang tadi salah satu contohnya misalkan untuk karyawan baru. Oke, boleh di next. Nah, flowchart function. Flowchart function ini kita sudah merangkum beberapa fungsi dari flowchart. Yang pertama adalah proses visualization, di mana dalam flowchart ini kita biasanya menggambarkan suatu proses, yang dimana proses ini tentu sudah diringkas dalam bentuk beberapa langkah, di mana fungsinya adalah masuk ke nomor 2, yaitu sebagai bahan untuk communication. Di mana communication ini bisa digunakan mungkin antar bagian dalam suatu perusahaan atau yang lainnya,
Terus yang ketiga ini sebagai documentation. Fungsi flowchart yang lain sebagai documentation ini adalah sebagai fungsi dokumentasi, di mana kalau misalkan nanti ada suatu keperluan yang mengharuskan dijelaskan suatu langkah-langkah proses atau langkah-langkah kerja, flowchart ini dapat digunakan. Terus yang keempat itu ada analisis dan optimization. Optimization, di mana flowchart ini dapat digunakan bahan analisa dan bahan untuk pengoptimalan proses kerja. Di mana mungkin dalam suatu proses kerja ada suatu proses yang mungkin tidak terlalu diperlukan atau mungkin jadi melakukan pemborosan. Nah, dalam flowchart ini kita bisa menganalisa, di mana kalau misalkan ada masalah-masalah proses yang perlu diperbaiki, nah, flowchart ini masuk fungsinya ke nomor 5, yaitu untuk menjadi solution the problem. Di mana selain kita melakukan analisa dan melakukan optimalisasi, kita juga dapat mencari solusi dari alur kerja atau proses kerja yang selama ini diterapkan dalam suatu perusahaan. Yang keenam adalah planning, di mana flowchart ini dapat digunakan sebagai bahan rencana untuk peningkatan proses kerja di masa depan. Terus yang ketujuh adalah sebagai standardization atau pembuatan standar. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan guidelines for preparing flowchart atau langkah-langkah dalam menyiapkan flowchart. Yang pertama yang perlu kita paham adalah understand the system, yaitu kita perlu tahu dulu nih sistemnya itu atau alur proses kerjanya itu seperti apa. Di mana kita sebagai pembuat flowchart atau istilahnya kita akan membuat dokumentasinya, kita harus paham dulu seperti apa sistem dan bagaimana alur kerja suatu proses. Yang kedua adalah identify the entities to be flowchart. Kita harus mengidentifikasi dulu entities atau organisasi yang akan kita buatkan flowchartnya. Terus yang ketiga adalah organize flowchart atau menyusun flowchartnya. Terus yang keempat, clearly label and all symbol, di mana setiap flowchart ini kan memiliki beberapa simbol. Nah, setiap simbolnya itu harus dijelaskan secara rinci, jangan sampai simbol yang digunakan itu salah, karena akan membuat flowchart yang dibuat itu menjadi membingungkan. Terus yang kelima adalah page connector. Page connector ini digunakan apabila flowchart yang dibuat itu lebih dari satu halaman, atau misalkan dalam satu halaman yang sama, cuma berbeda divisi, itu harus digunakan page connector. Terus yang keenam, draw a raw sketch of the flowchart, di mana kita membuat gambaran kasarnya dulu flowchart seperti apa. Nah, baru nanti setelah flowchartnya dipastikan benar dan sudah benar, nah baru kita membuat langkah yang ketujuh, yaitu draw a final copy of the flowchart, di mana kita membuat flowchart final dari suatu organisasi yang akan kita buat flowchartnya, seperti itu. Nah, di dalam flowchart sendiri, itu dibagi menjadi beberapa jenis lagi ya flowchart. Yang pertama ada sistem flowchart, yang kedua ada flowchart program, yang ketiga ada flowchart proses, dan yang keempat ada flowchart data. Di mana saya jelaskan dari yang pertama dulu, kalau flowchart system, itu dia akan menjelaskan suatu alur kerja atau suatu proses yang terjadi dalam suatu sistem. Kalau flowchart program, itu adalah suatu flowchart yang dibuat untuk menjelaskan bagaimana suatu program itu bekerja. Nah, flowchart program ini bisa digunakan bagi para program developer yang mungkin akan mengembangkan suatu program. Nah, yang ketiga ada flowchart proses. Di mana kalau flowchart proses ini, dia menjelaskan bagaimana suatu proses organisasi atau bagaimana suatu proses dalam melakukan sesuatu. Nah, itu nanti akan dijelaskan di flowchart proses. Terus yang terakhir ada flowchart data. Di mana kalau flowchart ini, dia lebih fokus pada bagaimana suatu data itu mengalir prosesnya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari output dan input simbol, di mana ini di sini ada beberapa simbol ya. Yang pertama itu ada segi panjang cuma agak melengkung, di mana simbol ini tuh untuk menjelaskan an electronic or paper document or report. Terus simbol yang kedua itu ada simbol yang sama seperti yang pertama, cuma di sini ada beberapa lapisan, ada 1, 2, dan 3, di mana ini untuk menjelaskan suatu dokumen yang sifatnya dia berlapis-lapis. Nah, terus yang ketiga, ini ada seperti oval, namanya adalah electronic output,
di mana ini adalah suatu simbol yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi yang informasinya itu ditampilkan dalam bentuk elektronik. Misalkan contohnya itu seperti kalau misalnya kita di puskesmas, itu nama pasiennya nanti akan dimunculkan di luar ruangan. Nah, itu satu simbol dari electronic output. Terus keempat ada electronic data entry, di mana electronic data entry device such as a computer, terminal, tablet, or phone. Di mana ini adalah suatu simbol yang digunakan untuk penginputan data, cuma penginputan datanya itu dilakukan secara elektronik. Terus yang terakhir adalah simbol electronic input and output device. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada processing symbol. Di masuk kelompok yang kedua ya, processing symbol itu ini untuk menjelaskan bagaimana suatu proses dalam suatu flowchart. Dimana kalau untuk flowchart, simbol proses dalam flowchart itu ada dua, dimana yang pertama adalah simbol seperti persegi atau persegi panjang dengan sisi-sisinya itu lancip. Nah, kalau simbol ini itu menjelaskan computer processing, yaitu proses yang dilakukan secara komputerisasi. Yang selanjutnya adalah simbol seperti trapesium terbalik. Ini adalah untuk menunjukkan processing operation yang dilakukan secara manual. Terus ada storage symbol. Storage symbol itu ada simbol itu untuk menunjukkan simbol database. Yang kedua adalah simbol magnetic tape. Yang ketiga itu ada simbol seperti segitiga terbalik ya. Terus yang terakhir ada simbol jurnal atau ledger yang dilambangkan dengan simbol jajar genjang. Oke, nah ini ada beberapa simbol lagi. Di bagian yang terakhir yaitu flow and miscellaneous symbol, di mana dalam simbol-simbol ini seperti di situ ada simbol panah, ada simbol on page connector, di mana on page connector ini untuk menjelaskan apabila flowchartnya itu berbeda proses, cuma masih dilakukan dalam satu halaman yang sama. Terus ada off page connector, di mana ini fungsinya kurang lebih sama dengan on page connector, cuma bedanya kalau off page connector ini proses flowchartnya dilakukan di halaman yang berbeda. Terus ada simbol seperti oval, itu menunjukkan simbol terminal. Terus ada simbol decision yang dilambangkan dengan belah ketupat. Terus ada simbol annotation. Ini ada salah satu flowchart lagi yang kami ambil, di mana di sini adalah satu flowchart untuk menjelaskan sales processing. Di mana ini dimulai dari display sales data. Nah, di mana setelah display sales data, ketika terjadi sales, maka harus diinput sales data. Nah, setelah itu, data sales itu akan di-print dan dicetak dalam bentuk print customer receipt. Nah, lalu akan ada satu dokumen yang terbit yaitu customer receipt. Nah, dari dokumen tersebut akan disimpan dalam database di mana database nanti akan terupdate. Nah, baru nanti dari update database yang tadi akan masuk ke dalam beberapa simbol database. Yang pertama ada account receivable database, inventory database. Yang ketiga ada sales atau marketing database. Yang keempat adalah general ledger atau pencatatannya. Nah, baru nanti dari keempat database tersebut diproses. Dari proses tersebut dihasilkanlah customer account status, inventory status, dan sales analysis. Itu. Nah, yang ketiga ini ada contoh dari sistem flowchart. Di mana ini kalau sistem flowchart ini menjelaskan bagaimana suatu data disimpan, diinput, diproses, lalu dia akan menghasilkan suatu output. Nah, yang di sebelah kanan ini ada program flowchart. Di mana kalau program flowchart ini, dia adalah menggunakan fungsi logika. Di mana ada beberapa kemungkinan yang nanti harus dijelaskan dalam flowchart. Contoh, ini dijelaskan kita pertama adalah enter dan input data. Terus di situ ada dikasih simbol decision, yaitu if a condition is met. Nah, intinya kalau misalkan conditionnya cocok, nah, kalau yes, dia akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu perform and calculation update record.
Tapi kalau misalkan kondisinya no, dia akan balik lagi ke enter and edit input data. Nah, kalau misalkan kondisinya dia yes, nanti dia ke perform calculation. Nah, setelah itu baru nanti dari proses tersebut database-nya akan terupdate. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas data flow diagram. Data flow diagram ini adalah suatu diagram yang dijelaskan bagaimana suatu alur dalam data. Di mana dalam data flow diagram ini kurang lebih sama seperti flowchart data, cuma hanya berbeda fokusnya saja. Mungkin bisa dilanjut. Nah, di dalam data flow diagram ini dibedakan menjadi 4 simbol utama, yaitu ada simbol kotak, terus ada simbol anak panah melengkung, itu disimbolkan untuk menyimbolkan data flow atau bagaimana alur data. Terus ada simbol lingkaran, itu untuk menyimbolkan transformation process. Terus yang keempat itu ada simbol dua garis atau menyimbolkan data store. Ini adalah contoh di FD yang kita ambil itu mengenai customer payment process, di mana ini diawali dengan simbol customer-nya, itu yang simbol persegi, di mana customer ini melakukan payment. Nah, setelah customer melakukan payment ini akan diproses. Nah, di proses ini, nanti ini akan masuk ke proses di mana ini ada kaitannya sama bank. Jadi, banknya itu disimbolkan dengan simbol yang kotak. Nah, setelah itu, setelah adanya proses payment, ini akan mengupdate yang namanya piutang. Jadi, setelah pembayaran customer, otomatis piutang nanti kan akan berubah, akan berkurang. Nah, proses data pengupdatean receivable ini akan pengaruh juga ke akun receivable data, di mana setelah ini setelah proses di update receivable masuk ke receivable information, yaitu masuk ke credit manager. Nah, di mana credit manager ini nanti akan menentukan bagaimana kebijakan kredit yang akan dilakukan terhadap customer yang melakukan payment ini. Seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih, terutama untuk Pak Hermanto. Berikut adalah presentasi mengenai pengumpulan tugas akhir untuk keperluan UAS dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.